Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Minggu ini kita sedang belajar sebuah tema tentang kemenangan iman. Dan renungan hari ini saya beri judul Ketaatan Membawa Kemenangan. Apa itu ketaatan? Ketaatan adalah sebuah kepatuhan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita diminta untuk mentaati sebuah peraturan, kita akan melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh peraturan tersebut. Mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan ke-4. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, perhatikan ayat yang baru saja kita baca. Dikatakan, kasih kepada Allah membawa kita menuruti perintah-perintahnya. Karena kita mengasihi Allah, kita mau menuruti perintah-perintahnya atau mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan harus didasari oleh kasih kita kepada Dia. Dan dikatakan bahwa karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau untuk mentaati segala perintah-perintahnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa perintahnya ini menjadi tidak berat, atau pemerintahnya ini menjadi ringan, atau mampu kita jalankan. Mengapa? Karena kita mengasihi Dia, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi kita berusaha untuk melakukan perintah-perintahnya. Meskipun berat, perintahnya itu menjadi ringan. Sebagai contoh, misalkan Allah memerintahkan kita untuk memberi. Pada saat kita belajar untuk taat memberi, meskipun kita merasa bahwa kita tidak punya cukup untuk memberi, tapi pada saat kita taat, kita bisa memberi dengan sukacita, dan pemberian kita akan sangat memberkati orang yang kita beri. Atau pada saat Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, seringkali pengampunan adalah kata-kata yang sulit untuk kita praktekkan. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan, maka kita diberikan kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Lalu bagaimana ketaatan bisa membawa kepada kemenangan? Judul renungan hari ini, ketaatan membawa kemenangan. Bagaimana ketaatan bisa membawa kepada kemenangan? Mari kita baca dari 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikan ayat ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, atau apabila ia mentaati peraturan-peraturan olahraga yang ditetapkan. Sebagai contoh, seorang pelari misalnya, ia hanya akan memperoleh mahkota juara jika ia berlari dengan sekencang-kencangnya dan mentaati peraturan-peraturan lari. Misalnya, dia harus berlari di dalam jalur atau trek yang telah ditentukan. Jadi sebuah kemenangan hanya bisa diraih apabila kita mentaati peraturan-peraturan olahraga yang ada. Demikian juga dengan kemenangan iman. Kita akan melihat kemenangan-kemenangan di dalam iman kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dan mujizatnya dalam kehidupan kita.
jika kita sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita menjalankan sebuah perintah akan menjadi kunci untuk kita meraih kemenangan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sama seperti seorang atlet yang berjuang dengan sekuat tenaga, berlatih dengan sungguh-sungguh hingga dia berhasil meraih juara, meraih kemenangan. Demikian juga dengan kemenangan, sebuah kemenangan iman hanya bisa diraih apabila kita dengan sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh berlatih dengan keras, berusaha mentaati semua yang Tuhan perintahkan. Maka tiba saatnya kita akan memperoleh kemenangan yang Tuhan telah janjikan. Selamat berlatih dan jadilah seorang pemenang-pemenang iman. Tuhan Yesus memberkati.